hanyalah untuk say woo. Walau badai menghadang, walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang, kau kan setia menjagaku. Dengan semangat puji Tuhan semuanya, come on. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku. Musik memuji Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Selesaikan ya. Semua. Sungguh nyata kasih-Mu sepanjang hidupku, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Come on! Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan ini hati kami Tuhan, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Semua yang masih semangat puji Tuhan, boleh kembali dong ke tempatnya masing-masing. Tapi jangan duduk dulu. Ya, kita mau sama-sama satukan hati. Kita ingin menyembah Tuhan kita yang kasih-Nya sungguh nyata. Amin. 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 We believe that we have a God that makes us praise every day, amen. We know that He has been by our side through everything. Today I'd like to encourage you all to lift your hands and sing this song with me, because we know that the Lord is the one that makes us praise. I stand before you now, the greatness of your renown. I have heard all the majesty and wonder of you, King of heaven.
the one that makes us brave. Without you, we are nothing, Lord. Without you, there is nowhere that we can go. Jesus, today we want to say thank you, Lord. Thank you for planning my life, Lord. Jesus, we know that you are here in this place. We know you have always been here. Jesus, Lord, we want you in our hearts today because we know that you are for us. You have never been against us, Lord. Because you are a God that cares about us. Amen. You are the God that understands us, even when other people don't understand us. So today I'd like to invite you guys to lift your hands and say thank you, Jesus. And even if you want to say, I need you, Jesus, you can say, I need you, Jesus. And even if there's nothing that you can say, He still listens to your heart. He still listens to each and every one of your hearts because He knows you. So let's say thank you, Jesus. I want to thank you, Jesus.
Oke, tema yang diberikan ke saya siang hari ini adalah berkat dari hikmat. Bagi teman-teman yang membawa Alkitab, bisa membuka kitab Amsal. Yang membawa HP juga bisa di search kitab Amsal. Kitab Amsal 3 ayat 1 sampai 26. Kita akan baca bergantian ya. Saya akan mulai dari ayat yang pertama, kemudian nanti ayat yang kedua teman-teman semua, demikian seterusnya. Nanti di ayat yang ke-26 kita akan baca sama-sama. Oke, Amsal 3 ayat yang pertama. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Jana pemerahanmu meluap dengan air buah anggur. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayang. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada pemalas, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegang. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudera raya berpencaran dan awan menitikan pun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Ayat 26, karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Oke. Dia udah buru-buru banget dia. Sip. Thank you teman-teman. Kita hari ini akan sama-sama belajar dari kitab Amsal 1, Amsal 3 ayat 1 sampai 26. Di bulan Juni ini kita belajar banyak tentang hikmat. Ini adalah minggu terakhir, tanggal 29 Juni. Minggu terakhir di bulan Juni ini, minggu depan kita sudah akan membahas tema yang baru di bulan Juli, dan saya percaya banget, yakin banget bahwa teman-teman sudah mendapatkan banyak insight tentang hikmat yang sudah dibagikan dari Kak Felix, Kak Novia, Kak Beni, teman-teman mentor yang lain, dan juga pembicara-pembicara yang sudah membagikan sepanjang bulan ini. Kita dibekali, kita diberikan insight tentang hikmat. Nah, saat ini kita akan sama-sama belajar. Kalau teman-teman tadi buka di Alkitabnya, di Amsal 3 itu ayat 1 sampai 26 judul perikopnya memang berkat dari hikmat. Jadi judul tema sharing pada siang hari ini itu memang kita ambil dari judul perikop yang akan kita sama-sama pelajari. Berkat dari hikmat. Kalau yang namanya dari itu berarti ada sumbernya. Berarti berkat itu kita mendapatkan berkat dari kita memiliki hikmat. Jangan dibalik ya. Kita mendapatkan berkat supaya menjadi berhikmat. Enggak. Kita justru mendapatkan berkat karena kita memiliki hikmat. Jadi judulnya berkat dari hikmat. Menarik banget nih. Kitab Amsal
Yang menulis adalah seorang raja yang terkenal dari Raja Israel. Ada yang tahu namanya? Yang menulis Amsal? Raja Salomo. Raja Salomo adalah keturunan kedua, anak dari raja yang besar juga namanya Raja Daud. Oke, kalau kitab Mazmur, jadi kitab Mazmur ini letaknya sebelum kitab Amsal. Kitab Mazmur mayoritas penulisnya adalah Daud. Adalah ayah dari Salomo. Kalau teman-teman baca kitab Mazmur, kita mempelajari, kita banyak mendapatkan insight tentang pujian penyembahan, tentang rasa syukur kepada Tuhan, tentang doa kepada Tuhan. Itu dari kitab Mazmur, dari tulisan Daud. Sedangkan dari Amsal, dari Raja Salomo, kita banyak mendapatkan pelajaran tentang bagaimana menjalani kehidupan, bagaimana kita merespon masalah, bagaimana juga kita diajari untuk memiliki hikmat, membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu ada di kitab Amsal. Nah, Salomo adalah seorang raja yang dikenal memiliki hikmat yang luar biasa yang dikaruniakan langsung oleh Tuhan. Bahkan kalau teman-teman baca di kisah Salomo di kitab 2 Raja-Raja atau di kitab Tawarik, Tuhan ngomong gini, sebelum engkau dan sesudah engkau, gak ada orang, gak ada raja yang seperti engkau. Artinya apa? Hanya Salomo, hanya satu orang yang dikaruniai Tuhan dengan hikmat yang luar biasa, dan itu jatuhnya kepada Salomo. Karena dikatakan ini sebelum dia, jadi sebelum Salomo, Daud ke belakang lah. Nenek moyangnya Salomo gak ada yang memiliki hikmat seperti dia. Dikatakan di seluruh bumi gak ada yang memiliki hikmat seperti dia. Dan sesudah Salomo mati, keturunan berikutnya dan orang-orang di bumi setelah Salomo gak ada juga yang memiliki hikmat seperti Salomo. Makanya kitab Amsal ini mayoritas tulisannya adalah Salomo. Dan kita banyak banget, kalau teman-teman nanti baca di kitab Amsal, dari Amsal pertama sampai yang di 30, karena yang di 31 adalah penulisnya orang lain, bukan Salomo, tapi masuk dalam kumpulan kitab-kitab Amsal. Banyak banget membahas bagaimana tentang hikmat, tentang pengetahuan, tentang bagaimana kita hidup sehari-hari. Nah, apa sih yang kita bisa pelajari dari hikmat? Apa yang menjadi berkat dari hikmat? Jadi judulnya kan berkat dari hikmat. Jadi ketika kita memiliki hikmat yang dari Tuhan, berarti ada berkat yang kita terima. Berkat bukan cuma sekedar materi, teman-teman ya. Berkat itu bukan cuma sekedar berbicara duit, tapi berkat itu juga berbicara tentang kita memiliki kesehatan, kita bisa bersekolah, kita bisa berprestasi di dalam akademis kita bisa memiliki skill, dan kita bisa mengikuti kejuaraan atau lomba tertentu. Itu adalah berkat-berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Kita memiliki saudara, kita juga bisa memiliki keluarga. Itu adalah itu adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan. Atau bahkan kita ada di sini saat ini, kita bisa ibadah, kita perjalanan. Tadi selamat sampai di tempat ini, ketemu sama Kak Novia, ketemu sama Kak Beni, sama kakak yang lain, teman-teman yang lain. Itu juga sebuah berkat yang Tuhan berikan buat kita. Jadi berkat gak cuma berbicara tentang duit. Nah, kita akan sama-sama belajar dari ayat yang pertama. Saya akan bagi menjadi beberapa bagian dari ayat 1 sampai yang ke-26 ini. Yang pertama dari ayat yang ke-1 sampai yang ke-4. Dikatakan gini, ada beberapa kata atau kalimat yang saya kasih highlight. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Di ayat yang pertama ini, Salomo nulis gini, ini adalah pesan yang diberikan Daud kepada Salomo. Tahu dari mana kalau ini pesan dari Daud kepada Salomo? Hai anakku, gak mungkin dong tetangganya Daud atau mungkin Pak RT-nya Salomo waktu itu ngasih wejangan, terus Salomo nulis, hai anakku. Yang dipanggil anak
pasti oleh orang tua. Berarti pesan ini diberikan kepada Salomo oleh Daud sebagai orang tua dari Salomo. Dan Salomo ngomong sedang ngingetin ke kita semua juga. Buat teman-teman, buat saya juga. Ngomong gini, hai anakku, janganlah. Kalau jangan ini berarti apa? Peringatan kan, larangan. Artinya nggak boleh sampai janganlah melupakan ajaranku. Nggak boleh kita melupakan ajaran dari orang tua kita, dan biarlah hatimu memelihara. Ada yang punya hewan kesayangan di rumah? Wah, memelihara apa di rumah? Ya, kucing. Memelihara apa? Hamster. Oke. Artinya gini, kalau yang namanya kita punya namanya aja hewan peliharaan. Berarti apa? Dipelihara. Dipelihara itu berarti gini, dikasih makan, dijaga supaya jangan sampai mati. Namanya memelihara itu gak cuma sekali dikasih makan, terus tahun lagi baru dikasih makan, pasti mati dia. Artinya kalau memelihara itu ada kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, secara konsisten, untuk menjaga supaya yang kita pelihara ini, supaya yang kita sayangi ini tetap hidup. Nah, Daud sedang ngingetin kepada Salomo, jangan sampai Salomo melupakan ajaran yang diberikan oleh Daud kepada Salomo. Dan gak cuma sekedar melupakan, tapi Daud juga ngingetin kamu harus memelihara. Artinya gini, harus dilakukan. Artinya harus dikerjakan secara terus menerus segala perintah yang diberikan Daud kepada Salomo. Bahkan di ayat yang ketiga ada pesan lagi yang Daud katakan, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Nah, kita akan pelajari dari ayat yang pertama dan yang kedua ini. Setiap kita pasti memiliki orang yang lebih tua dari kita. Baik itu mungkin orang tua kita, baik itu mungkin kakak rohani kita. Di sini ada yang belum mempunyai mentor? Sudah punya mentor semua ya? Ada kakak-kakak mentor yang membagi hidupnya, memberikan waktunya untuk mendampingi teman-teman, memberikan kebenaran firman Tuhan. Gak cuman waktu di hari Minggu mungkin, tapi ketika ketemu di komsel, atau mungkin ketika ketemu di luar pertemuan ibadah. Ada kakak-kakak rohani yang memberikan hal-hal positif dalam kehidupan kita. Dan kemudian ada juga orang tua yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kita untuk mendampingi kita. Setiap kita lahir di dunia ini karena ada orang tua yang melahirkan kita. Ada hal yang Tuhan tidak berikan untuk kita memilih, teman-teman. Pernah gak teman-teman pikirkan? Ada yang bisa memilih lahir dari keluarga mana? Ada yang bisa memilih mau lahir di kota mana? Atau di negara mana? Hal kelahiran kita di atas muka bumi itu adalah murni kedaulatan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu menandakan bahwa kita ini tidak pernah bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak pernah bisa memilih kalau kita akan mau dilahirkan dari Bill Gates mungkin. Atau mungkin dilahirkan oleh Mama Celine Dion mungkin. Gak bisa. Karena kita gak pernah bisa milih. Ntar wajahnya bisa mirip semua, yang cewek mirip semua sama Celine Dion, yang cowok ntar mirip semua sama Bill Gates, kan aneh juga gitu. Dan kita juga gak pernah bisa milih, aku kalau mau nih lahir, kalau bisa di negara Amerika, atau mungkin di negara Spanyol. Yang cowok, aku mungkin lahir di negara Brasil supaya bisa jadi pemain bola. Gak bisa, kita gak bisa milih. Kita tiba-tiba lahir, ada yang di kota Jakarta. Kalau saya, ada yang tahu kota saya adalah kota Blitar, ada yang pernah dengar kota Blitar? Kota Blitar itu terkenal dengan makam Bung Karno. Makam dari presiden yang pertama Indonesia. Saya lahir di sebuah kota yang kecil. Dan bahkan kalau di peta itu harus di-zoom berapa kali baru kelihatan kota namanya kota Blitar. Kita gak pernah bisa memilih. Bahkan dari orang tua siapa kita gak pernah bisa memilih. Betul kan? Karena kita gak bisa memilih. Jadi percayalah bahwa orang tua kita, kota kelahiran kita, negara kelahiran kita, itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Jadi kita mensyukuri, kita jangan ngomel, aduh kalau bisa milih udahlah lahir dari tetangga aja, nggak bisa. Udah kalau bisa lahir bukan di kota inilah, kotanya panas banget.
Atau mungkin kotanya sering banjir mungkin itu kan. Kita nggak bisa milih. Artinya apa? Ada orang-orang di atas kita yang Tuhan berikan buat kita. Yang bisa memberikan nilai kehidupan buat kita dan kita harus menghormati mereka. Tidak ada orang tua yang sempurna. Juga tidak ada kakak mentor atau kakak rohani yang sempurna, yang perfect. Semua orang punya kelebihan dan kelemahan termasuk kita. Kita punya kelebihan dan kelemahan betul. Gak bisa kita menuntut teman kita untuk hanya menerima kebaikan kita. Gak bisa juga kita menuntut teman kita untuk hanya menerima kelemahan kita. Kita pun juga harus bisa memahami kelemahan mereka dan kelebihan mereka. Nah, tugas kita sebagai anak-anak adalah mendoakan orang-orang yang di atas kita. Setiap orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mereka yang memiliki otoritas, mereka pasti juga mengharapkan hal yang baik dalam kehidupan kita. Gak ada orang tua yang menginginkan anaknya menjadi lebih buruk dari dia. Gak ada kakak rohani yang mengharapkan anak rohaninya atau adik rohaninya lebih buruk dari kondisi mereka. Semua pasti mengharapkan generasi selanjutnya ini menjadi orang-orang yang lebih baik dari yang mereka sedang jalani. Makanya Salomo nulis kitab Amsal ini, dia sedang ngingetin buat ke kita juga, hai anakku, janganlah sampai kita melupakan apa yang sudah diajarkan oleh orang-orang yang ada di atas kita. Mungkin kakak rohani kita, atau mungkin ada saudara kandung kita, kakak atau cici kita, atau abang kita, atau mungkin dari orang tua kita, atau mungkin dari opa oma kita. Mungkin ketika kita bersekolah, kita tinggal dengan om atau tante kita, atau mungkin dengan opa oma kita. Mereka pasti memberikan hal-hal yang baik. Untuk teman-teman di asrama, mungkin dari papa dan mama asrama, pasti akan ada nilai-nilai baik yang mereka bagikan dalam kehidupan kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, caranya bagaimana kita bisa tidak melupakan ajaran mereka? Kita harus respect terhadap mereka, kita harus menghormati mereka, dan kita harus mendoakan mereka. Nah, kemudian di ayat yang kedua, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Panjang umur, lanjut usia, kesejahteraan itu adalah hasil dari kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Denganlah menghormati orang-orang yang Tuhan berikan, Tuhan kirimkan untuk mementor kita. Panjang umur, kesejahteraan, itu adalah dampak, itu adalah hasil karena kita menghormati mereka. Bukan karena kalau mereka baik, terus kita menghormati mereka, enggak. Apapun kondisi mereka, kita harus tetap menghormati mereka. Kita harus tetap respect terhadap hidup mereka. Karena suatu saat, nanti teman-teman juga akan memasuki fase Anda yang menjadi orang tua. Betul? Satu saat, saya dulu pernah ada di posisi teman-teman semua. Ada di SD, percayalah saya sudah mengalami yang namanya baby class. Terus usia PAUD, usia SD. Saya gak langsung lahir dalam posisi segede ini teman-teman ya. Saya ngalamin juga yang namanya dibully di sekolah. Terus kemudian pernah ngerjain soal karena gak belajar. Terus akhirnya ngitung ABCD mana yang keluar gitu. Saya pernah ngalamin semua teman-teman. Gitu. Tapi one day, satu saat nanti teman-teman juga akan ada di posisi seperti usia saya. Teman-teman akan ada di posisi untuk menjadi orang tua. Atau mungkin belum menikah, teman-teman nanti akan suatu saat ada di posisi untuk menjadi kakak rohani bagi adik-adik rohani yang lain. Makanya kenapa kita perlu menghormati orang yang di atas kita yang Tuhan kirimkan. Karena satu saat kita juga akan ada di posisi mereka untuk Tuhan percayakan supaya kita bisa mengcover, mementori, menjadi kakak rohani bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, kemudian ayat yang ketiga dan keempat itu dikatakan gini, kasih dan setia janganlah meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan siapa? Allah dan manusia. Teman-teman, ada yang pakai kalung di sini atau mungkin ada yang pakai gelang? Mungkin. Oke. Teman-teman kalau pakai kalung atau pakai aksesoris lah di tubuh. Waktu pakai berusaha diumpetin atau malah ditaruh di depan. Di depan ya. Terus kemudian ada liontinnya. Bagi kita ada yang pakai salib atau mungkin ada yang simbol-simbol yang lain. Artinya apa? Kita sedang menunjukkan sebenarnya identitas kita salah satunya. Nah,
kasih dan setia itu adalah karakter dari Allah. Kalau teman-teman baca di Galatia 5 ayat yang 22, buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan juga ada kesetiaan di situ. Sampai ada penguasaan diri. Ada 9 buah roh. Ada 9 karakter Allah yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Dan kasih serta setia itu masuk dalam karakter Allah. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kasih dan setia itu juga menjadi karakter kita. Karena apa? Karena Kristus itu sudah lahir dalam kehidupan kita. Dan Paulus ngomong gini, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang ada dalam hidupku. Sekarang pertanyaannya, apakah benar yang ada dalam diri kita itu Yesus atau masih diri kita? Ketika kita ngomong bahwa Tuhan yang jadi Tuhan kita, Tuhan yang ada di dalam diri kita, harusnya kasih dan setia itu ada dalam kehidupan kita. Dan dikatakan ini, kalungkan itu pada lehermu. Artinya gini, kita harus menunjukkan kepada orang lain bagaimana kita sudah menerima kasih dan kesetiaan Tuhan. Kita bisa tunjukkan kepada orang lain, kepada teman-teman kita bisa mengasihi mereka, kita bisa setia kepada mereka, kepada guru kita. Kesetiaan kita dari apa? Dari kita mulai belajar, kita mau mengambil komitmen, kita sungguh-sungguh belajar dalam studi kita. Kita mengasihi juga kepada orang tua kita atau kepada saudara-saudara kita. Kita harus menunjukkan bahwa kasih dan setia yang kita terima dari Tuhan, kita juga harus bagikan kepada orang lain. Kasih dan setia itu akan berjalan paralel. Kasih dan setia itu akan berjalan bersamaan. Ada pepatah yang ngomong kesetiaan itu bisa dibeli. Betul, mungkin kalau kita bekerja sebagai karyawan, ya kita setia terhadap perusahaan kita karena kita digaji. Tapi ketika kita berbicara dalam persahabatan, atau ketika berbicara dalam satu tubuh Kristus, dalam komunitas teman-teman, dalam komsel teman-teman, akan ada unsur kesetiaan di situ, dan itu akan membuat ada rasa mengasihi antar sesama teman kita. Dengan mentor kita akan mengasihi. Ketika kesetiaan begini, nggak cuman ketika lagi seneng kita kumpul. Kesetiaan itu akan teruji ketika teman kita lagi ada masalah. Atau kita lagi ada masalah. Berapa banyak teman yang masih setia dampingin kita. Berapa banyak teman yang masih care sama kita, tanya keadaan kita. Atau mungkin mendoakan kita. Kesetiaan kita akan teruji di situ. Karena apa? Karena kasih dan kesetiaan Tuhan itu sudah Tuhan tunjukkan terlebih dahulu. Ketika kita masih berdosa. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi saya dan teman-teman, Tuhan setia kepada saya dan teman-teman ketika kita ini masih gak sayang sama Tuhan. Ketika kita ini gak setia sama Tuhan, kita masih hidup dalam dosa, kita masih hidup untuk kepentingan diri sendiri. Justru dari situlah Tuhan menunjukkan kasih dan kesetiaannya dengan datang ke dunia, menebus setiap kita, supaya kita menjadi anak-anaknya. Nah, makanya kita yang sudah menerima anugerah kasih dan kesetiaan ini, kita juga harus membagikan kepada orang lain. Menunjukkan gimana sih arti kesetiaan dan kasih Tuhan kepada orang di sekitar kita kalau gak lewat kita. Bagaimana kita bisa mendampingi sahabat kita yang lagi kesusahan. Bagaimana kita tetap bisa menunjukkan rasa sayang kita mungkin kepada saudara kita yang sebenarnya ngejengkelin banget. Tapi karena dia saudara dan kita mengasihi dia, karena gak ada manusia sempurna, kita bisa menunjukkan kasih Tuhan lewat kehidupan kita. Nah, di poin yang berikutnya kita akan masuk di ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Saya akan bagikan dalam terjemahan versi mudah dibaca, VMD. Ayat yang ke-5 ngomong ini, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuhnya dan jangan bergantung pada pengetahuanmu sendiri. Dan setiap langkahmu ingatlah apa yang dikehendaki Allah dan Dia akan menolongmu melakukan yang benar. Jangan percaya kepada kebijaksanaanmu sendiri, tetapi takut dan hormatilah Tuhan dan jauhi kejahatan. Jika engkau melakukannya, hal itu sama seperti air sejuk dan obat bagi tubuhmu. Mempercayai Tuhan sepenuhnya itu adalah hal yang terpenting dalam setiap kehidupan kita. Kita belajar, kita bersekolah, kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Mungkin teman-teman yang suka berolahraga, kita berlatih. Terus kemudian kita ikut pertandingan dan kita menjadi juara, itu baik. Pengalaman dalam kehidupan kita, itu hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Untuk masa depan kita, itu penting. Tetapi kita jangan pernah lupa bahwa ada hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Dari semua usaha yang kita kerjakan, dari semua ilmu pengetahuan yang kita dapat, dari semua wawasan yang kita punya,
dari semua skill yang kita juga punya dan kita terus latih sampai hari ini, ada hal yang terpenting yang harus kita tetap ada dalam hidup kita, yaitu apa? Mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Ayat yang kelima ngomong gini, percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bergantung pada pengetahuanmu. Kemudian ayat yang ketujuh, jangan percaya kepada kebijaksanaanmu sendiri. Tetapi takut dan hormatilah Tuhan dan jauhi kejahatan. Ketika kita takut dan hormat kepada Tuhan, takut itu bukan berarti ketika kita mau ada penampakan atau gimana, enggak. Atau ketika kita melakukan kesalahan, terus kita dipanggil guru kita, waduh perasaan takut deg-deg gitu. Atau mungkin takut yang agak berbeda ketika kita mau ketemu dengan lawan jenis yang lagi taksiruh, itu deg-degan juga. Bukan seperti itu. Tapi takut yang dimaksudkan sini adalah begini, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi kesukaan Tuhan, dan kita lakukan itu dalam kehidupan kita. Karena kita tahu, sudah tadi di awal yang aku sampaikan, karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Kita takut mendukakan hatinya, kita takut menyakiti hatinya dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang kita perbuat. Dan Tuhan ngomong gini, semua pengetahuan, prestasi akademis itu baik, itu penting buat masa depan kita. Kita waktu nanti kalau teman-teman habis lulus kuliah, mau ngelamar kerja, oke, CV-nya mana? Ketika kita kirim, maaf kata misalkan nih, ternyata hanya sampai lulus di SD. Sedangkan keperluannya yang harus sudah sarjana. Itu akan mempengaruhi performa kita juga. Makanya kenapa kita harus sekolah. Selama Tuhan kasih kesempatan, Tuhan juga kasih berkat. Kita sekolah dengan maksimal mungkin, mendapatkan nilai yang baik. Walaupun mungkin lulus ketika kalau kuliah kan wisuda kan. Misalnya saya dipanggil Petrus, lulus dengan terpaksa gitu kan susah juga ya. Misalnya yang lain dipanggil lulus summa cum laude, wih tepuk tangan. Lulus cum laude, tepuk tangan. Kita sampai 200 peserta kita gak dipanggil-panggil, kita dipanggil paling terakhiran. Petrus lulus dengan terpaksa, gitu kan gak enak banget ya. Terus di ijazahnya ditulis lulus terpaksa. Ketika saya masukin lamaran kerja dia pasti tanya nih yang interview kita. Pak bisa tolong diceritakan ini terpaksanya gimana? Akan mengganggu juga ketika kita akan bekerja. Hal itu penting untuk kita lakukan. Bukan berarti terus habis itu kita gak sekolah, kita hidup asal-asalan, enggak. Tapi terpenting dari semuanya itu bagaimana hidup kita mengandalkan dan melibatkan Tuhan. Contoh simpel, bagaimana sih mengandalkan dan melibatkan Tuhan? Berapa banyak yang teman-teman kalau mau ulangan berdoa, ada, wih keren kalian. Top. Dan terus dipertahankan. Itu adalah salah satu wujud kita mengandalkan Tuhan. Kita belajar, oh harus, jangan sampai kita cuma berdoa kita gak belajar. Itu bonek itu. Bonek itu bodoh nekat, cuma nekat. Dan itu bukan beriman lah itu udah pasti. Orang yang beriman dia pasti akan belajar. Mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian dengan baik. Tapi bukan berarti ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita sudah merasa, aku bisa. Semalam udah belajar. Dari 100 halaman, 150 halaman udah aku baca. Sampai akhirnya yang 100 lupa. Udah hafal di luar, hafal di luar kepala, akhirnya di luar beneran. Waduh, waktu ujian lupa dah jawabannya apa kan. Artinya begini, dengan mengandalkan Tuhan, ketika kita belajar dan kita berserah sama Tuhan. Tuhan aku gak mampu. Seperti yang saat ini sedang saya lakukan, saya sharing di depan teman-teman. Walaupun saya sudah mempersiapkan diri, saya tetap berdoa teman-teman. Saya berdoa, Tuhan tolong supaya aku gak salah ngomong. Apa yang menjadi isi hati Tuhan itu yang aku sampaikan buat teman-teman. Dan teman-teman bisa mengerti apa yang aku sampaikan. Itu yang menjadi kerinduan dari saya ketika membagikan firman ini. Karena begini teman-teman, ketika kita mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan teman-teman, ketika Anda berhasil, kita tidak akan menjadi sombong. Kita akan ngomong, hebat kan? Tuh, untung aku semalam belajar. Tuh, aku karena udah belajar dari 2 hari yang lalu. Enggak. Karena kita berhasil, dan ketika kita sukses, kita tahu bahwa ini hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita gagal, mungkin gak sesuai hasilnya, gak sesuai yang kita ekspektasikan. Kita juga akhirnya gak mengutuki Tuhan. Tapi justru kita belajar untuk semakin berserah sama Tuhan. Dan kita mengizinkan Tuhan, ternyata emang aku gak mampu. Tuhan kiranya menyertai dan memberikan kesempatan kedua untuk kita memberikan waktu dan tempat untuk Tuhan lebih berkarya dalam kehidupan kita.
Menghormati Tuhan itu diwujudkan dengan kita selalu mengandalkan dan melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Gak cuma waktu ujian, mungkin teman-teman yang suka berolahraga ketika mau ada pertandingan, teman-teman berdoa dulu. Ketika dalam perjalanan mau bepergian dengan keluarga, teman-teman juga mengajak keluarga untuk berdoa dulu. Itu wujud kita menghormati Tuhan sebagai Allah yang bertata dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita akan lompat ke ayat yang ke-13 sampai yang ke-20. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini BIMK. Beruntunglah orang yang menjadi bijaksana dan mendapat pengertian. Keuntungannya lebih besar daripada yang diperoleh dari perak, lebih berharga dari emas. Hikmat lebih berharga dari batu permata. Semua yang kau idamkan tak dapat menyamainya. Hikmat memberikan kepadamu umur panjang, kekayaan dan kehormatan. 17. Hikmat membuat hidupmu senang dan sejahtera. Orang yang berpegang teguh pada hikmat akan mengalami hidup yang sejati dan bahagia. Dengan hikmat Tuhan menciptakan bumi, dengan akal budi yang membentangkan langit, dengan pengetahuan yang membuat sumber-sumber air di bawah tanah pecah dan mengalirkan airnya, serta awan di langit mencurahkan air ke bumi. Artinya begini, Tuhan pun menciptakan dengan ilmu pengetahuan. Nggak pernah salah kita harus belajar, dan itu penting. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat yang daripada Tuhan itu nggak cuma mengajarkan kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang nggak baik, enggak. Tapi dengan hikmat Allah, dengan hikmat Kristus dalam kehidupan kita bisa membedakan gini, apa yang berkenan dan mana yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Katakan ini, hikmat itu lebih berharga dari batu permata, lebih berharga dari perak dan emas. Guys, di zaman Salomo, emas itu nggak ada harganya. Kalau teman-teman baca di kitab 2 Raja-Raja atau Tawarik, Alkitab sendiri yang menuliskan di zaman Salomo, emas itu nggak ada harganya. Karena apa? Emasnya melimpah. Kalau saat ini emas kan terus naik, harganya menjadi harga yang sangat mahal, logam mulia bahkan menjadi barang yang diinvestasikan oleh orang. Tapi di zaman Salomo enggak. Tapi Salomo ngomong ini, hikmat itu lebih berharga dari emas. Jadi orang yang memiliki hikmat, itu dia memiliki harta yang paling berharga dalam kehidupannya. Pertanyaan sekarang, apa yang menjadi harta dalam kehidupan kita? Apakah prestasimu, prestasi akademis, non-akademis, atau apakah mungkin kekayaan orang tuamu, atau mungkin banyaknya temanmu? Pastikan bahwa dengan memiliki hikmat, itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan hikmat bukan sembarang hikmat, hikmat yang daripada Tuhan. Seperti ada pepatah, uang dapat membeli kasur yang mahal, tetapi tidak pernah membeli tidur yang nyenyak. Uang juga dapat membeli rumah yang besar, tapi tidak pernah bisa membeli kehangatan dalam rumah tersebut. Dengan kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan, kita akan diajar, kita akan bisa mengerti segala berkat yang Tuhan berikan pada kita. Kita pergunakan untuk hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan tutup dari Amsal 3 ayat 21 sampai yang ke-23. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Hikmat yang daripada Allah itu akan menuntun dalam setiap kehidupan kita untuk tidak salah mengambil keputusan, untuk tidak salah dalam mengambil setiap keputusan yang penting dalam kehidupan kita. Tuhan menciptakan kita dengan akal budi untuk kita bisa belajar. Tuhan menciptakan kita dengan akal budi untuk kita bisa memiliki pengetahuan dan wawasan. Membedakan mana yang benar dan yang salah. Tapi hanya dengan hikmat Kristus, kita bisa membedakan mana yang berkenan di hadapan Allah dan mana yang tidak berkenan di hadapan Allah. Teman-teman, kita sangat memerlukan hikmat yang daripada Allah. Untuk apa? Untuk kita bisa memahami, untuk kita bisa melakukan, dan supaya kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tanpa hikmat dari Allah, kita akan sembarangan dalam jalan hidup kita. Dan tanpa hikmat Allah, segala keberhasilan kita akan berkata, oh ini karena kehebatanku, bukan karena Tuhan. Tapi dengan hikmat Allah, kita justru akan melihat karya Tuhan semakin terjadi luar biasa dalam kehidupanmu. Selalu libatkan Tuhan, selalu andalkan Tuhan dalam setiap aspek terkecil dalam kehidupanmu. Percayalah, Tuhan akan terus berkarya dalam kehidupan masa depanmu. Amin. Mari kita akan sama-sama berdoa. Saya mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Hamba sangat terbatas. Roh Kudus, Kau yang terus campur tangan, Kau yang terus sempurnakan apa yang hamba sampaikan untuk mereka boleh memahami
mengerti apa yang menjadi hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan berkati dalam setiap aspek kehidupan mereka. Biar mereka selalu melibatkan Engkau, selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, menghormati kehadiran Kristus dalam kehidupannya, mempergunakan masa muda mereka untuk hidup takut akan Tuhan, mempergunakan masa depan mereka, mempergunakan masa muda mereka untuk terus dipenuhi dengan kepenuhan Allah, menuju keserupaan dan gambar dengan Allah. Aku berdoa Tuhan untuk pergaulan mereka, Tuhan yang berkati, Tuhan yang jagai untuk seluruh tiap langkah mereka. Dan aku bersyukur buat siang hari ini dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berada dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Hani Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.